Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Kakak di Makin Privat. Kita akan membahas penalaran matematika. Ini adalah part kedua ya, atau prediksi kedua. Adik bisa buka link soal ada di kolom deskripsi. Kalian bisa coba terlebih dahulu, baru kita cocokkan bersama-sama. Oke adik ya, sedang lagi ujian. Kita akan belajar bersama-sama soal dari nomor 1. Suatu segitiga siku-siku mempunyai panjang sisi A, B, dan C yang merupakan bilangan bulat. Jika keliling segitiga tersebut adalah X satuan panjang dan luasnya adalah Y satuan luas, serta berlaku X per 2 sama dengan Y per 3, maka tentukan nilainya B. Oke guys, begini ya sebagai gambarannya, kita akan membuat segitiga siku-siku. Ya, di mana alas saya anggap ini adalah A, berarti ini adalah B, maka sisi terpanjangnya itu adalah C. Apabila X menyatakan keliling, sedangkan Y menyatakan luas, serta berlaku X per 2 sama dengan Y per 3. Pertanyaannya, tentukan nilainya B. Oke dek, apabila membentuk segitiga siku-siku, adik pasti tahu tentang hukum Pitagoras ya. Pitagoras yang paling sederhana itu adalah perbandingannya 3, 4, 5. Oke. Karena itu, kakak buat di sini, ini adalah 3, ini adalah 4, saya buat sini adalah 5. Tetapi kan belum tentu sisinya adalah 3, 4, 5 ya. Maka saya buat sebagai variabel sini ada P, maka sini ada P juga, ini juga ada P. Oke adik ya. Ya, kita lanjutkan untuk keliling. Apa rumusnya keliling? Keliling itu rumusnya adalah jumlah semua sisi. Maka nanti 3P saya tambah dengan 4P. Ditambah dengan 5P, itu hasilnya adalah X. Maka nanti 3 ditambah 4, 7, 7 ditambah 5, itu adalah 12. Kita peroleh X sama dengan 12. Selanjutnya, kita akan mencari nilainya Y ya, atau Y yang menyatakan luas ya. Luas itu rumusnya adalah setengah dikalikan alas. Alasnya itu adalah A, tingginya itu adalah B. Maka nanti Y sama dengan setengah, A-nya kita ganti dengan 3P, B-nya kita ganti dengan 4P. Ya, maka nanti setengah dikalikan 12, jawabannya 6P kuadrat. Y dan X-nya kita peroleh, lalu di soal diketahui X per 2 sama dengan Y per 3. Kita kalikan silang ya, maka nanti 3X sama dengan 2Y, kita substitusikan nilai X-nya itu adalah 12P, sedangkan nilai Y-nya itu adalah 6P kuadrat. Ini berarti kan 6 kalikan 2 itu 12, ini 12-nya habis, P-nya hilang, maka nanti sini bersisa P pangkat 1. Kita peroleh P-nya sama dengan 3. Nah, yang ditanya itu adalah B, B itu nilainya adalah 4P, maka nanti B-nya adalah 4 dikalikan 3, jawabannya 12. Oke dek, semoga kalian semuanya paham. Ya, kita masuk ke soal nomor 2 ya. Pada pemilihan ketua OSIS sebanyak 1.320 suara diberikan untuk 5 kandidat calon ketua OSIS. Oke ya, saya punya 1.320 suara akan diberikan ke 5 kandidat. Kandidat pertama, 2, 3, 4, dan kandidat ke-5. Diketahui selisih pemenang. Oke, pemenang misalkan saya buat sebagai kandidat pertama ya yang menang ya. Atas keempat kandidat lainnya adalah ya selisihnya atas keempat kandidat lainnya berturut-turut 18, 38, 49, dan 60. Artinya pemenang dengan kandidat kedua saya misalkan ini selisihnya adalah 18. Selanjutnya selisihnya adalah 38, selisihnya adalah 49. Dan selisihnya adalah 60. Yang ditanya adalah suara terendah. Ya, maka suara terendah itu jatuh di sini ya, P-60. Karena selisih dengan si pemenang itu paling banyak. Ya, di sini ada 1.320 suara. Itu adalah hasil penjumlahan semua suara untuk 5 kandidat ya. Maka nanti P ditambah dengan suara kandidat yang kedua itu mendapatkan P-18, ditambah dengan P-38, ditambah dengan P-49, dan yang terakhir pada kandidat 5 itu P-60. Maka nanti 1.320 sama dengan 5P dikurangi 8 ditambah dengan 8 itu adalah 16,
16 ditambah 9 itu 25. Kita masukkan ya, angka belakang adalah angka 5, lalu nyimpen 2. 2 tambah 1, 3, 6, tambah 4, 10, 10 tambah 6 itu 16 ya, kayak gini. Oke, maka nanti 5P sama dengan 1320 ditambah 165. 5P sama dengan 5, 6 ditambah 2, 8, 13 tambah 1, 14. Kita peroleh di sini P, kita langsung aja ya, sama dengan 1485 dibagi dengan 5. 14 dibagi 5 itu adalah 2. 48 dibagi dengan 5 itu adalah 9. Maka sisa 48 dikurangi 45 itu 3. 35 dibagi 5 itu adalah 7. Ya, pemenang ini mendapatkan suara 297. Maka suara terkecil diperoleh kandidat kelima ya, dimisalkan di sini ya. Maka nanti 297 saya kurangi dengan 60. Ya, suara terkecilnya itu adalah 237. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin C. Ya, kita masuk ya ke soal nomor 3. Pak Joko berlayar dari kota P ke kota Q dengan kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Lalu dia kembali ke P dengan kecepatannya adalah 40 km per jam. Jika waktu total yang dibutuhkan selama perjalanan pulang dan pergi adalah 3 jam 15 menit, waktu totalnya ya, 3 jam 15 menit, berapakah jarak antar kota PQ? Ditanya S-nya ya, SPQ. Oke guys, kita akan olah dari waktu dulu ya. Yang namanya waktu itu satuannya di sini wajib jam, karena kecepatan di sini satuannya adalah kilometer per jam. Kita buat menjadi jam, maka jadinya 3 jam ditambah dengan 15 menit. 15 menit kita buat menjadi jam juga, maka 15 per 60. Maka nanti jadinya 3 ditambah dengan 1/4. Hasilnya adalah 31/4 atau 13/4 jam. Perhitungan selanjutnya kita akan hitungkan dari waktu total, maka nanti waktu berangkat saya anggap T1 ditambah dengan waktu pulang atau T2. Waktu berangkat rumusnya waktu itu kan S dibagi dengan V ya, dimana jaraknya antara P ke Q maupun Q ke P itu adalah sama. Maka saya buat S, berangkatnya itu 60 km per jam ditambah waktu pulang itu jaraknya tetap S, kecepatannya adalah 40 km per jam, waktu totalnya 13/4. Ya, kita semua kali dengan berapa dek? Dikali dengan 120 aja ya. 120 dibagi 4 itu adalah 30. 30 dikalikan dengan 13 itu adalah 390. 120 dibagi 60 itu adalah 2, maka nanti sini 2S. 120 dibagi dengan 40 itu adalah 3, maka nanti sini 3S. Ya, kita peroleh perhitungannya 310 itu sama dengan 5S. Maka nanti S-nya itu adalah 390 kita bagi dengan 5. Dihasilkan berapa? 39 dibagi 5 itu adalah 7. 7 kalikan 5, 35 ya, maka bersisa nanti 40. 40 dibagi 5 itu adalah 8. Jawabannya E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ratna menabung di bank A dalam X tahun dan uangnya menjadi sebesar M. Oke. Ratna menabung di bank A itu selama X tahun. Tabungannya menjadi M. Sedangkan Wati menabung di bank A, bank yang sama selama X tahun, sama saja ya, di sini ada X tahun. Tabungannya menjadi 3 kali tabungan Ratna. Oh, ini berarti N-nya ya tadi ya. Tabungan Wati menjadi 3 kalinya tabungan Ratna, maka 3M. Jika tabungan awal itu adalah M0, tabungan awalnya adalah 2.700.000.
Pertanyaannya, berapakah tabungan awal Ratna? M0. Apabila menggunakan sistem bunga majemuk. Bunga majemuk ya. Ya, pada sistem bunga majemuk itu rumusnya MN adalah M0 dikalikan 1 plus I pangkat N. Di mana MN itu adalah tabungan akhir, M0 itu adalah tabungan awal, I itu adalah persentase bunga, sedangkan N itu adalah lamanya menabung. Saya akan hitung dari tabungan Wati dulu ya. MN sama dengan M0 dikalikan 1 plus I pangkat N. Tabungan akhirnya itu adalah 3M, M0-nya itu 2.700.000. 1 ditambah I-nya tetap I ya, karena di soal tidak diperlihatkan bunganya berapa. Misalkan nanti bunganya 5%, maka I-nya kalian tulis 5/100 atau 0,05. Lamanya menabung selama X tahun. Nah, dari sini kita peroleh 1 plus I pangkat X. Itu nilainya adalah 3M dibagi 2.700.000. Paham ya? Sekarang saya akan ke Ratna menggunakan sistem bunga majemuk juga. Maka nanti MN sama dengan M0 dikalikan 1 plus I pangkat N. Ya, tabungan akhirnya Ratna itu adalah sebesar M. Awal menabung tidak tahu. 1 plus I pangkat N sudah kita peroleh ya dari perhitungan sini. Kan tadi sama-sama selama X tahun. Ya, maka nanti kita masukkan saja 3M dibagi dengan 2.700.000. Ya, ini M-nya hilang. Maka kita peroleh tabungan awalnya adalah 2.700.000 dibagi dengan 3. Jawabannya 900.000. Oke dek, semoga kalian semuanya paham. Kita masuk ke soal nomor 5. Perjalanan dari rumah Ayu ke sekolah ditempuh dengan mengendarai sepeda dalam waktu 48 menit. Dengan kecepatan 15 km per jam. Tiba di sekolah ternyata tiba di sekolah itu pukul 6.30. Jika besok ia ingin tiba di sekolah pada waktu yang sama, namun mengendarai sepeda dengan kecepatan, ini adalah V2 ya. Ini saya anggap V1. Kecepatannya dia menggunakan 10 km per jam. Maka Ayu berangkat pukul berapa? Agar tiba di sekolah sama saja ya pada pukul 6.30, maka Ayu berangkat pukul berapa? Oke. Ayu berangkat pukul berapa? Nah, sebenarnya di sini kita akan mencari waktu ya. Waktu yang dibutuhkan Ayu apabila dia mengendarai sepeda dengan kecepatan 10 km per jam. Saya akan buat seperti ini, S sama dengan V kalikan T, maka nanti hubungannya adalah V terhadap T. V terhadap T itu adalah berbanding terbalik. Ya, makanya kita bisa menggunakan perbandingan terbalik deh. Di sini ada kecepatan, di sini ada waktu. Pada saat kecepatannya 15 km per jam, dia membutuhkan waktu 48 menit. Berarti pada saat dia kecepatannya 10 km per jam, waktu yang dibutuhkan berapa? Otomatis lebih lama ya. Ini adalah perbanding terbalik. Maka nanti sini ke bawah, maka nanti sini ke atas. 15 per 10 sama dengan, ini X ya, X per 48. 15 bagi 5 itu adalah 3, 10 dibagi 5 itu adalah 2. Maka nanti 2X sama dengan 48 dikali 3. Ya, 48 dibagi dengan 2 itu adalah 24. Maka X-nya itu adalah 4 kalikan 3, 12. 3 kalikan 2, 6 ya, maka X-nya itu adalah 72. X di sini adalah waktu. Jadi dia membutuhkan 72 menit. Paham ya? Ya, di sini satuannya menit ya, Dek. Oke. 72 menit itu artinya 60 menit ditambah dengan 12 menit.
Ya, inilah waktu yang dibutuhkan Ayu pada saat dia mengendarai sepedanya dengan kecepatan 10 km per jam. Maka agar dia tepat waktu ya, tepat nyampe di sekolah itu pukul 06.30, maka dia berangkat pukul berapa? Saya kurangi aja. Dengan lamanya dia mengendarai sepeda, 1 jam 12 menit, kita kurangi ya. 30 dibagi dengan 12 itu adalah 18. 6 dikurangi 1 adalah 5. Ya, jam 5 pukul 18. Dia wajib berangkat sekolah agar tidak telat ya. Oke, terima kasih perhatiannya. Semoga kembali video makin privat lainnya. Assalamualaikum.